Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan firman Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan dikatakan tubuhmu, tubuh kita ini bait roh. Dalam pengertian yang lain bait Allah. Nah, dikatakan bait Allah itu adalah kamu. Jadi agak sedikit mungkin kita bingung. Bukankah bicara bait ini bicara tentang bangunan? Ya, bicara bait Allah, oh itu tempat orang beribadah. Tetapi dikatakan bait Allah atau di sini disebut juga sebagai bait Roh Kudus itu kita. Jadi kalau kita adalah bait Roh Kudus, semestinya yang ada dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus. Yang memenuhi hidup kita Roh Kudus. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, hidup kita pasti berubah. Tidak lagi hidup menurut jalan dunia. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita akan kudus. Dan kita akan senantiasa memikirkan, mengucapkan, dan melakukan yang kudus. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan, sebab Allah pun Maha Kudus. Nah, dengan adanya kita sebagai bait Roh Kudus, artinya Roh Kudus ada dan tinggal di dalam kita. Nah, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikuasai Roh Kudus, maka hidupnya akan senantiasa mengikuti firman. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dikatakan juga bahwa Roh Kudus ini penolong bagi kita, yang akan menuntun kita. Dan Roh Kudus juga menginsafkan kita akan dosa-dosa. Sehingga dengan kita senantiasa mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita akan dipimpin dan diarahkan hidup menurut firman Tuhan. Tiba-tiba kita bicara Roh Kudus, ya ini kalau kita perhatikan setelah kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid itu berkumpul ya di Yerusalem, mereka menantikan janji Bapa. Ya, setelah 10 hari setelah kenaikan nanti itu ada namanya hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, jadi karena itu kita juga bicara hari Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Kita ini baitnya, tempat. Bait itu bicara tempat. Dan kalau kita bait Roh Kudus, artinya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita.
Nah, itulah kenapa di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mungkin tinggal dalam bait yang tidak kudus. Karena itu hidup kita harus dikuduskan. Nah, bagaimana kita bisa kudus? Ingat, kita dulu berdosa. Firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Ya, hidup kita yang berdosa ditahirkan, dikuduskan. Dan dikatakan, kita ini baiknya Roh Kudus. Artinya setelah kita ditahirkan, disucikan dengan darah Yesus, hidup kita itu menjadi kudus. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, karena itu firman-Nya berkata, muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan bahwa hidup kita ini berfungsi sebagaimana mestinya sebagai bait Roh Kudus. Dengan demikian kita akan selalu hidup dalam tuntunan Tuhan, karena Roh Tuhan atau Roh Kudus yang akan membawa kita senantiasa hidup menurut jalan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Nah, kalau kita bait Roh Kudus, maka hati kita harus bersih. Ya, tidak mungkin Roh Kudus membiarkan diri kita tetap ada dalam dosa. Mungkin ada kepahitan, kebencian, kekecewaan. Itu semua harus dibersihkan dari diri kita. Ya, karena ingat, engkau, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu pastikan kita hidup dalam kekudusan. Ya, Tuhan sudah membayar hidup kita dari kuasa dosa. Dan sekarang saatnya kita memberi diri, ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Dia. Dan Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal dan diam di dalam kita. Dan bukan hanya demikian saja, Roh Kudus juga lah yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan langkah hidup kita. Saat kita tidak tahu harus berbuat apa, Roh Kudus setia menyertai kita. Ya, Roh Kudus juga adalah bukti dari penyertaan Allah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum naik ke surga, Yesus pernah berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan wujud penyertaan Tuhan ini adalah melalui Roh Kudus yang dicurahkan, yang akan terus memenuhi hidup kita dan menuntun kita untuk hidup menurut jalan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, jaga hatimu, jaga hidupmu selalu dalam kekudusan, dan ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa tubuh kami adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memenuhi hidup kami. Kalau ada yang tidak benar, kalau ada yang kotor, kalau masih ada hati yang jahat, hati yang penuh dengan kekecewa, benci, pahit hati, dendam, Tuhan bersihkan hati kami. Kami minta Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melepas semua itu. Dan kami mau Tuhan, hidup kami tidak dikuasai lagi oleh dosa. Hidup kami tidak dikuasai dan dikendalikan oleh dosa. Sebaliknya Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam hidup kami karena kami adalah bait-Mu. Dan biarlah Engkau juga yang menuntun kami di jalan kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.